Oke, selamat datang kembali di podcast Fakultas Psikologi Unpad atau FAPSI Unpad nih. Perkenalkan, nama saya Rene, Fakultas Psikologi Unpad Angkatan 2020 yang akan menemani teman-teman untuk berbincang-bincang asik mengenai politik gitu ya. Nah, saya akan mendampingi teman-teman semua berbincang mengenai isu psikologi terkini dengan narasumber yang kredibel pastinya. Jadi, untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa dibilang psikologi banget karena ini sangat dekat dengan interaksi manusianya. Kita akan ngebahas interaksi-interaksi politik yang mungkin terjadi di belakangan ini dan secara umum gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tema menarik dari subdisiplin ilmu psikologi khususnya yaitu psikologi sosial yakni psikologi politik. Nah, karena saya tidak sendiri pada hari ini, saya sudah ditemani dengan salah satu dosen psikologi Unpad dan juga dosen psikologi politik. Beliau merupakan ahli di bidang psikologi politik, psikologi korupsi, filsafat manusia, dan juga metode penelitian kualitatif. Yang terhormat, Dr. Zainal Abidin MC, yang biasa kita sapa dengan Kang Zainal. Halo Kang. Halo Reni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Akang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, semangat ya hari ini. Semangat pastilah, harus selalu semangat. Oke, selamat datang Kang. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung dalam podcast pada hari ini. Nah, karena tadi mungkin saya udah sedikit-sedikit menyinggung gitu ya, ada psikologi politik nih. Dan itu sebenarnya mungkin bisa dibilang dekat banget dengan psikologi gitu. Tapi ya mungkin belum terlalu banyak yang tahu gitu. Jadi boleh nggak Kang dijelaskan apa itu psikologi politik? Oke, banyak definisi sebenarnya tentang apa itu psikologi politik ya. Tapi kalau kita buat lebih sederhana definisinya, kita bisa katakan bahwa psikologi politik itu merupakan kajian tentang gejala dan perilaku politik dari perspektif psikologi. Nah, untuk itu kita membutuhkan teori-teori psikologi agar bisa menjelaskan tentang perilaku politik itu. Di samping itu juga kita tentunya harus tahu tentang metode-metode penelitian saintifik ya, agar bisa menjelaskan gejala politik dari perspektif psikologi sekaligus juga secara kredibel. Jadi ada pertanggungjawaban saintifiknya yaitu berbasiskan pada metode ilmiah dan juga teori-teori dalam psikologi. Ini yang membedakan dengan misalnya saja ilmu politik dengan komunikasi politik gitu kan. Yang membedakan terutama adalah perspektifnya atau teorinya. Kalau di psikologi politik kita menggunakan teori-teori psikologi ya, sedangkan kalau di politik itu teori-teori dalam ilmu politik, kalau dalam komunikasi politik itu biasanya teori-teori komunikasi. Jadi memang perspektifnya, penekanannya memang dengan menggunakan teori-teori basisnya psikologi gitu ya. Betul, untuk itu kita harus menguasai teori-teori psikologi yang relevan dengan gejala yang akan kita jelaskan. Baik. Nah Kang, kalau saya tanya lebih lanjut nih, kan psikologi politik itu memang luas gitu. Berarti kalau saya bisa tanya apa saja yang dikaji dalam ruang lingkup psikologi politik itu Kang? Yang terutama adalah perilaku, perilaku politik. Nah, perilaku itu bisa mengkajinya dari dua subjek, gitu. Artinya dari dua isu. Yang pertama adalah individu. Nah, kalau individu berarti yang biasanya dikaji itu adalah para leader, terutama political leaders. Jadi misalnya presiden, anggota DPR, gubernur, gitu-gitulah sampai ke bupati. Nah, itu yang dikaji itu misalnya tentang personality. Jadi personality mereka seperti apa. Lalu juga leadershipnya. Misalnya kalau presiden, saya beberapa kali melakukan kajian tentang presidential leadership misalnya. Berarti itu mengkaji tentang kepemimpinan presidensial, kepemimpinan presiden. Bukan individunya, tetapi yang terutama adalah leadershipnya sebagai presiden. Tapi juga bisa dari yang sifatnya umum tentang personality. Jadi misalnya kalau kita mau menggunakan teori katakanlah teori psikoanalisis tuh, dan itu banyak dilakukan tuh, terutama di Amerika ya, terutama di
awal-awal perkembangan psikologi politik di periode pertama itu banyak sekali kajian tentang personality presiden itu dari perspektif psikoanalisis. Tapi kalau di kita kayaknya tidak mungkin itu dijadikan sebagai kajian ya, karena biasanya kalau pakai psikologi psikoanalisis itu hasilnya itu pasti banyak negatifnya tuh gitu kan, dan itu tidak mungkin lah kalau di Indonesia dilakukan itu. Tapi yang paling mungkin adalah menggunakan teori-teori misalnya saja the big five personality, karena itu lebih netral ya, untuk bisa menjelaskan tentang personality, dan itu general memang, bukan hanya untuk presiden, untuk gubernur, tapi juga untuk semua orang ya, itu bisa menggunakan itu. Nah itu dari ininya ya, dari individunya. Tapi juga psikologi politik bisa mengkaji publik. Jadi publik itu misalnya saja voters, para pemilih. Nah ini misalnya nih sekarang kan lagi rame nih menjelang pemilu tahun pemilu ya. Tahun pemilu dan 2024 itu akan dilakukan pemilihan presiden dan anggota legislatif itu kan misalnya. Nah ini penting untuk dikaji mengenai bagaimana orang mau melakukan pencoblosan dan siapa atau partai mana yang akan dipilih itu misalnya. Nah ini ada kajiannya, yaitu voting behavior, dan ada banyak teorinya, dan terutama juga dari perspektif psikologi. Jadi misalnya kenapa sih orang kok mau bersusah payah datang ke bilik suara, padahal jadi misalnya Rene misalnya tinggalnya di Jakarta misalnya, tapi kos di Bandung itu misalnya. Nah pada saat mau pencoblosan, kamu kan harus datang ke Jakarta misalnya. Terus biaya, lalu juga waktu kan gitu, harus dikorbankan gitu. Tapi kok mau? Nah, itu tentunya ada alasannya di situ. Nah itu yang dikaji. Lalu misalnya datang ke bilik suara, terus yang dipilih misalnya kandidat X, misalnya kandidat Y, itu kenapa sih itu yang dipilih itu misalnya. Nah itu dari ininya ya, dari publiknya. Tapi juga kita bisa mengkaji dari situ, misalnya tentang persuasi, karena kan itu juga mungkin adalah akibat dari persuasi politik. Pasti. Para kandidat atau para partai politik yang melakukan kontestasi politik dari situ. Nah lalu teknik apa sih sebetulnya yang dipakai oleh para para kandidat itu di dalam mempersuasi voters sehingga mereka mau mencoblos para kandidat itu. Jadi memang lingkupnya sangat luas. Tadi ada dibahas individunya, tapi juga publiknya secara besar itu memang bisa dijelaskan juga gitu ya. Betul. Dan ada kajian-kajiannya. Mungkin kalau saya tangkap adalah yang lagi sekarang tuh zamannya anak-anak bilangnya lagi hype, Kang. Lagi hype mungkin kita ngebahasnya tentang voting behavior tadi, karena kita pengen tahun pemilu juga gitu kan. Oke, menarik. Nah Kang, kalau misalkan saya tanya nih, berarti tadi kita bisa menjelaskan berbagai perilaku dalam politik gitu dengan psikologi politik. Berarti apa manfaatnya nih mempelajari psikologi politik bagi individu yang mungkin minat psikologi tetapi tidak memiliki minat belajar politiknya? Gitu. Pertama saya harus menjelaskan tentang kan konteksnya adalah tadi pemilu ya, yang mencoblos kandidat atau partai politik yang berkontestasi. Nah, saya harus jelaskan dulu tentang kenapa pemilu itu penting. Nah, karena sebetulnya kalau kita hidup dalam negara demokrasi, pemilu itu adalah salah satu poin penting yang harus kita lakukan di dalam bukan hanya dalam konteks kekinian, tapi juga untuk masa depan. Karena yang kita pilih itu adalah partai yang memang kira-kira bisa mengaspirasi kita atau menjadikan corong suara kita, dan juga untuk kemajuan masa depan. Lalu kandidat misalnya, siapapun kandidatnya, misalnya entah presiden, gubernur, wali kota atau bupati, kan juga begitu. Memang
diharapkan menjadi corong aspirasi kita dan sekaligus juga membawa kesejahteraan pada kita, pada rakyat kan gitu. Nah, itu yang harus ditekankan dulu gitu. Sehingga kenapa jadi penting itu kita belajar politik. Nah, sehingga ada semacam adagium ya dari beberapa ahli dalam bidang psikologi, dalam politik ya, dalam dibilang begini bahwa kalau orang buta politik dan bangga karena ketidaktahuannya, ketidakpeduliannya, maka orang itu sebetulnya konyol. Kenapa? Karena sebetulnya harga barang, harga pakaian yang kita beli, lalu juga kesejahteraan yang kita rasakan, itu sebetulnya adalah hasil dari kebijakan politik. Betul. Dan kebijakan politik itu berasal dari leader, pada pemimpin dari partai politik yang memang kita pilih. Sehingga kalau kita abai terhadap keinginan untuk memilih, berarti sebetulnya kita sangat mungkin mendapatkan leader, mendapatkan partai politik yang sebetulnya buruk, yang tidak membuat kita sejahtera. Gitu. Itu kenapa itu jadi penting. Nah, berdasarkan itu, maka kenapa kita belajar psikologi politik misalnya, yaitu untuk mengkaji tadi kan, mengkaji apanya? Mengkaji perilakunya. Perilaku apa? Perilaku leader. Jadi misalnya sebelum kita memilih, kita kan harus tahu tuh figur seperti apa yang memang kita harapkan bisa bertahan, bisa menjadi leader masa kini dan masa depan. Gitu. Itu kan harus ada track recordnya. Kita harus pelajari itu. Gitu kan. Apalagi kalau di psikologi kan kita belajar tentang personality, belajar tentang motivasi dan seterusnya kan, kita harus tahu itu. Nah, kemudian juga sama ketika tadi dalam konteksnya mempelajari voters atau publik, termasuk juga teknik-teknik persuasi yang dilakukan oleh partai politik atau juga para tim sukses kandidat misalnya. Kan kita harus cek, karena biasanya di dalam persuasi dalam konteks kampanye itu kan ada memang teknik-teknik persuasif yang sifatnya menunjukkan keunggulan dari kandidat yang diusung, tapi sekaligus juga menilai secara negatif kandidat lawannya kan gitu. Nah, bahkan ada juga yang disebut dengan black campaign, bahkan hoax dan fitnah kan gitu. Nah, kita harus aware tentang itu, sehingga kita harus mempelajari dan kritis bagaimana kita menyaring itu. Dan kalau kita memang ahli dalam bidang psikologi politik dan ingin menyampaikan pesan positif terhadap audiens misalnya, kita harus tegaskan bahwa di dalam keputusan memilih misalnya bisa kita bias. Biasnya antara lain karena tadi campaign atau kampanye-kampanye yang memang sangat mungkin bisa menyesatkan. Baik. Berarti memang sepenting itu ya Kang, untuk kita bisa dibilang kita melek politik nih gitu. Dan salah satunya tadi dijelaskan dengan gimana perspektifnya dari psikologi politik. Betul, terutama kan itu generasi Y dan Z ya. Apalagi yang tahun depan juga pemilihnya kan banyak nih, pemilih anak pertama muda. misalnya. Karena gini, biasanya kalau secara teori ya dalam psikologi politik dan juga dalam psikologi sosial itu perilaku itu biasanya didorong oleh dua faktor besar ya. Tapi ini kita lihat dari konteks ininya ya, konteks individunya yang disebut dengan, ada yang disebut dengan faktor emosional dan rasional. Nah, seringkali di dalam kampanye itu dua teknik ini digunakan. Misalnya kalau dalam teori psikologi itu ada disebut dengan teknik persuasi dengan menggunakan peripheral route. Jadi rute atau jalan pinggiran yang menyasar emosi. Bisa positif, bisa negatif. Jadi misalnya yang negatif itu misalnya dengan menakut-nakuti bahwa ini lawan politiknya kalau dia memimpin itu nanti akan terjadi kemunduran misalnya. Nah itu kan membuat emosinya yang dimainkan. Gitu.
Tapi bisa juga positif. Misalnya positif itu dalam arti bahwa tadi misalnya saja diasosiasikan dengan hal-hal positif. Kalau ini misalnya calonnya adalah ingin menyasar anak muda, udah teknik-teknik persuasi yang mendekatkan diri pada anak muda. Misalnya misalnya ini kan saya bicarakan positif, gemoy itu misalnya kan, itu kan sebetulnya untuk menyasar anak. Nah itu belum digunakan yang intelektualnya. Nah ini yang biasanya digunakan dengan menyasar central root. Jadi kalau central root itu yang disasarnya adalah aspek kognitifnya, knowledge-nya gitu kan. Jadi bicara tentang tentang visi misi gitu kan, gitu tuh yang diinikan. Nah, jangan terjebak hanya pada faktor emosinya aja gitu. Karena seringkali kan generasi muda itu kan ambil jalan pintas aja gitu kan, suka atau tidak suka gitu kan, bukan pada aspek rasionalnya. Nah, jadi kalau kita hanya berpaku pada aspek emosionalnya tadi, kita tidak akan mengetahui apa yang sesungguhnya sedang diperjuangkan oleh para kandidat atau oleh partai ini kan. Dan untuk tujuan apa gitu kan. Dia hanya untuk menyenangkan mereka aja kan. Hanya untuk menyenangkan generasi Z dan Y aja kan. Tapi tidak disasar mengenai ini nanti ke depan kalian akan seperti ini kan, nggak begitu kalau emosionalnya. Nah, kita harus aware itu. Generasi muda itu harus aware bahwa bukan hanya itu yang harus kita perhatikan, tapi juga tadi aspek kognitifnya, apalagi pada level mahasiswa kan. Karena itu dituntut pemikiran yang kritis dan tentunya aspek-aspek rasionalnya yang harus dikedepankan gitu ya. Oke. Nah, Kang, kalau saya tanya batasannya apa nih dalam ilmu psikologi politik tuh, kira-kira batasannya apa sih, dan kira-kira ada nggak kontribusinya psikologi politik itu terhadap pemerintahan gitu? Kalau batasan mungkin agak sulit ya, karena gini, ilmu politik sendiri beririsan dengan ilmu politik, beririsan dengan ilmu psikologi politik. Yang membedakan dan tadi perspektifnya. Karena politik itu kan luas ya. Apapun, mulai dari kita lahir sampai meninggal kan itu tidak pernah lepas dari politik. Kalau kita kaitkan ke politik itu dan kebijakan kan, karena semuanya ada kebijakan di situ. Nah, sehingga batasannya itu akan relatif kabur ya. Ini psikologi politik, ini ini komunikasi politik dan lain-lainnya. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi kontribusi kan, apa yang bisa dikontribusikan? Tentunya banyak ya. Tadi disebutkan misalnya tentang voting behavior. Nah, kalau begitu, bagaimana agar supaya kebijakan publik itu, kebijakan pemerintah itu bisa di-accept, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini tentunya ada teknik-teknik persuasif yang menggunakan psikologi, termasuk psikologi politik. Maka sekarang ini bahkan dalam kuliah psikologi politik itu dikaji juga tentang kebijakan publik misalnya, dan bagaimana mensosialisasikannya. Nah itu kemudian juga ada bidang yang lain yang tadi belum saya sebut ya. Kalau di Kotam itu misalnya psikologi politik juga mengkaji tentang perilaku radikalisme, terutama misalnya terkait dengan terorisme itu misalnya. Dan ketika kita tahu bagaimana teroris melakukan tindakan terorismenya, tentunya kita harus bisa juga bagaimana itu menjadikan perilaku radikal itu menjadi deradikal. Itu ada teorinya untuk deradikalisasi itu misalnya. Itu bisa. Tentu juga di dalam psikologi politik juga kami mengkaji tentang perilaku perilaku korupsi itu misalnya. Kenapa orang melakukan tindakan korupsi khususnya dalam konteks politik misalnya. Dan kalau kita sudah bisa mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor yang mendorong orang melakukan korupsi, maka kita bisa mencegahnya. Karena ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah deskripsi. Kita mendeskripsikan suatu fenomena. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi. Kemudian yang keenam adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ketujuh adalah mengidentifikasi. Kemudian yang kedelapan adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-11 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-12 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-13 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-14 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-15 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-16 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-17 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-18 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-19 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-20 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-21 adalah mengidentifikasi. Kemudian yang ke-22
Yang berikutnya adalah eksplanasi, menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Yang ketiga itu adalah prediksi, memprediksi. Kalau misalnya kita tahu bahwa ini variabel-variabel yang menyebabkan suatu perilaku tertentu dan ingin kita cegah perilaku itu, maka kita kita ada pencegahannya kan gitu, yaitu jangan sampai variabel-variabel ini muncul gitu, agar supaya tidak terjadi korupsi. Dan terus yang terakhir adalah aplikasinya kan, kita aplikasi. Nah, psikologi politik juga memiliki 4 komponen itu tentunya sebagai sebuah sains. Oke. Nah Kang, tadi kan kita menyebut juga ada bahasan sedikit tentang korupsi gitu ya. Gimana psikologi politik itu memaknai perilaku korupsi Kang yang ada dalam pemerintahan? Oke, kalau kita mengkaji tentang perspektif ilmu yang mengkaji korupsi itu ada beberapa perspektif. Oke. Yang pertama adalah perspektif hukum, itu jelas ya, karena perilaku korupsi itu pada dasarnya adalah pelanggaran hukum, bahkan disebutnya juga extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga memang dituntut pendekatan hukum dari situ, sekaligus penjelasan hukum. Yang kedua politik, karena seringkali korupsi itu bukan hanya dalam konteks misalnya saja organisasi politik, tapi juga berkaitan dengan kebijakan politik. Jadi ada hasil-hasil kebijakan politik yang memang memberi peluang untuk tindakan korupsi. Gitu kan. Ambil contoh misalnya perubahan undang-undang dan kemudian menjadi undang-undang KPK itu kan membuka peluang untuk korupsi, sehingga indeks persepsi korupsi yang semula 40 itu indeksnya jadi turun kan ke 34 tuh sekarang itu misalnya. Ini kenapa ya? Karena ada peluang untuk korupsi dari melakukan situ. Itu jadi itu. Kemudian aspek antropologis tuh. Jadi perspektif antropologis. Itu di beberapa buku kita bisa cek. Tapi yang sekarang ini sedang kami kaji, terutama di Indonesia yang saya tahu ya, karena di beberapa negara sudah ada, tetapi buku khusus tentang psikologi korupsi itu nggak ada ya, sehingga kami buat tuh, kami tulis tuh buku psikologi korupsi itu. Kami menjelaskan bahwa perilaku koruptif itu sebetulnya bisa dijelaskan dengan ilmu psikologi. Nah, apa yang kita bisa jelaskan? Pertama adalah tentunya dari aspek-aspek psikologisnya. Kita tahu bahwa psikologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang perilaku atau ilmu yang mengkaji tentang perilaku dan aspek-aspek mental serta psikofisiologisnya gitu kan, yang menyebabkan perilaku itu muncul gitu kan. Nanti kalau dalam konteks korupsi berarti perilaku korupsi itu pada dasarnya bisa dijelaskan dengan psikologi dengan psikologi korupsi, karena perilaku korupsi pada dasarnya adalah perilaku yang didorong oleh aspek-aspek psikologis yang terkait dengan korupsi. Jadi misalnya begini, kami melakukan riset ya terhadap sejumlah partisipan, dan partisipannya justru adalah orang-orang yang secara hukum inkrah dinyatakan sebagai korupsi, yaitu di lapas ya. Jadi dan mereka mengatakan itu cukup menarik ya, bahwa mereka melakukan itu bukan karena motif pribadi, tetapi apa? Tetapi misalnya saja itu karena korban dari sistem, misalnya gitu. Kenapa? Ya karena sistemnya yang membuat ini begitu, sehingga saya punya peluang untuk itu. Kemudian apa lagi? Ada juga yang mengatakan bahwa ini karena saya korban aja. Korban dari apa? Korban dari atasan saya, sehingga saya begitu kan. Terus dari lawan politik saya dan seterusnya. Intinya kalian bisa cek ya.
kalau di televisi itu banyak orang yang ditangkap KPK. Ya. Lalu saya itu di kamera gitu kan, bisa cek gitu, sambil senyum gitu kan bisa. Nah, ini kan sebetulnya orang bisa bertanya ini ada apa sih sebetulnya dengan apa yang kondisi terjadi kita secara internalnya dia gitu kan. Nah, itu dalam psikologi kita bisa menjelaskan itu ada disebut dengan defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Jadi misalnya ada yang disebut dengan denial. Jadi itu kan suatu bentuk denial. Saya tidak melakukan korupsi itu gitu. Tetapi sebagai korban. Atau misalnya dia menunjuk pada sebenarnya bukan saya yang melakukan tapi dia tuh, tapi karena gitu dia punya power yang lebih, nah gitu kan, itu kan gitu tuh ininya. Jadi ada mekanisme. Nah, kemudian apalagi yang mendorong mereka melakukan itu? Yang mendorong juga itu adalah apa namanya? Jadi masyarakat itu relatif toleran terhadap perilaku korupsi. Anda bisa cek misalnya di beberapa daerah ya, kalau ada orang pejabat kaya itu betul-betul dihormati kan, bukan dicurigai kan? Iya, lumrah seperti itu. Lumrah itu pejabat gitu kan. Ya boleh aja pejabat kaya kalau memang bukan dari hasil korupsi. Tetapi apapun yang dilakukan oleh mereka selalu dianggap benar, apalagi kalau misalnya menyumbang ini, menyumbang itu di perumahannya atau di kamu kan begitu bahwa nggak mungkin dia melakukan korupsi. Kalaupun korupsi ya udahlah maafkan aja kan dia cukup soleh gitu kan. Kan itu tuh yang jadi ada itu. Jadi ada berbagai dinamika termasuk gitu juga ininya penegakan hukumnya, law enforcementnya, dan itu memang kita cek kan gitu, bisa kita lihat tuh misalnya hukumannya yang ringan, lalu juga sanksinya, terutama sanksi penggantian kerugian negaranya gitu kan relatif minim gitu kan, sehingga orang ada teorinya tuh dalam teori rasional itu orang melakukan korupsi sama seperti halnya orang mau membeli barang. Jadi diperhitungkan tuh untung ruginya. Kalau saya misalnya korupsi dapat uang 10 miliar, tapi sanksinya hanya 1 miliar, saya akan lakukan korupsi itu. Tapi kalau misalnya saya korupsi 10 miliar dan sanksinya bukan hanya hukuman badan, tapi juga harus mengganti kerugian yang sama, kerugian kan gitu, dia tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk melakukan korupsi karena ininya kan gitu kan sanksinya berat. Apalagi kalau misalnya peluangnya ini saya masih ingat tuh dulu ketika KPK ini ya mulai melakukan tindakan-tindakan yang cukup kontroversial dengan menangkapi beberapa politisi itu misalnya. Mereka sudah mengatakan ya itu sebetulnya kalau misalnya yang ketangkap itu peluangnya kecil untuk ketangkap karena dari sekian puluh ribu yang melakukan sedangkan kapasitas KPK untuk menangkapnya hanya sekian kecil, persen gitu ya. Kecil. Nah, itu kan berarti itu untungan aja kalau yaitu mereka itu ya sial aja gitu. Karena begitu tuh ini. Jadi penegakan hukum juga. Ya memang banyak sekali dinamikanya yang terjadi banyak sekali, gitu ya. Dan itu bisa dijelaskan balik lagi dengan perspektif psikologi gitu. Ya, nah itulah sebabnya saya beberapa kali diminta KPK untuk menjelaskan kasus-kasus korupsi gitu ya. Tapi itu di periode kepemimpinan yang sebelum ini ya, sebelum ini tuh. Saya katakan bahwa untuk pencegahan itu memang ada dua pendekatan. Yang pertama sistemik, artinya sistemik itu sistemnya yang memang tidak memberi peluang untuk korupsi, dan kemudian juga individunya. Jadi di level individu, artinya itu lebih ke psikologis. Jadi gitu. Jadi pendekatannya itu mesti dua gitu kan, aspek psikologisnya dan aspek lingkungan atau sistem. Berarti memang kalau dari psikologi
politik sendiri ada beberapa, mungkin bisa dibilang kayak nih solusinya pendekatannya adalah dengan tadi pendekatannya psikologisnya dan juga penekanan hukumnya seperti itu. Karena sains itu begitu kan, sains itu bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menjelaskan tadi, tapi juga harus bisa diaplikasikan. Nah, untuk aplikasinya untuk siapa? Ya tentunya untuk kesejahteraan manusia, untuk kesejahteraan sebanyak-banyaknya orang, bukan hanya untuk kesejahteraan si penelitinya atau si ahli psikologi politik. Oke deh Kang. Nah, mungkin ini udah mulai akhir nih, tapi saya pengen ngebahas yang sangat selagi hangat-hangatnya, yaitu tahun depan 2024 itu adalah akan menjadi tahun politik gitu ya. Gimana tadi sih sebenarnya sudah disinggung beberapa, ada voting behaviornya dan tadi juga sempat disebut bahwa mayoritas ada berapa puluh persen voters itu akan dimayoritaskan oleh anak muda gitu ya. Nah jadinya hampir 60% iya, itu. Jadi memang ya setiap pemilu kalau nggak salah ya. Setiap pemilu itu memang dinamikanya pasti beda-beda. Gimana perspektif psikologi politik melihat yang pemilu depan nih Kang? Iya, ini menarik ya pemilu tahun 2024 itu karena juga akan diwakili ya. Artinya akan diwakili kandidat-kandidatnya ya. Betul. Itu bukan hanya oleh generasi baby boomers gitu kan, tapi juga generasi milenial kan gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan karena salah satu teknik untuk melakukan persuasi terhadap generasi muda itu macam-macam ya, dan salah satunya adalah dengan mengusung yang muda kan, itu dengan itu ada tekniknya itu. Kenapa sih itu begitu? Ya, disebut dengan psikososial. Artinya kalau psikososial biasanya orang memilih itu karena ada kesamaan tertentu dengan kandidat tertentu. Misalnya saja bisa karena dari usia. Usianya kan mungkin ini mewakili itu. Atau dari agama itu misalnya kan beda itu. Ada atau dari ini ormas tertentu atau dari suku kan gitu tuh gitu. Nah, kita jangan terjebak ke situ. Kita sebagai terutama generasi yang terdidik jangan terjebak. Karena itu kan lebih ke emosionalnya kan gitu. Tapi yang juga penting dan terutama penting untuk masa depan tuh tentunya adalah ke rekam jejaknya, ke kualitasnya gitu kan. Nah, sehingga aspek rasional yang tadi saya sebutkan itu memang harus dijadikan sebagai prioritas tuh untuk generasi muda, terutama untuk para mahasiswa ya yang tentunya melek politik karena punya akses yang cukup besar terhadap pengetahuan, punya literasi yang cukup luas dibandingkan dengan yang mungkin bukan mahasiswa gitu kan gitu. Oke, jadi memang cukup menarik ya tahun depan dinamikanya apa yang terjadi. Iya, sangat menarik sih, sangat menarik. Kenapa sangat menarik ya tadi ya ada seolah-olah bahwa politik itu lebih muatan emosionalnya gitu. Padahal sebetulnya yang penting itu adalah tadi penekanan rasionalnya itu rasional. Yang jadi harus jangan dikedepankan. Terjebak dengan gimmick-gimmick gitu kan, tapi lebih ke karena kita mempertaruhkan masa depan. Betul. Kita mempertaruhkan masa depan. Apalagi tadi Kang Zainal bilang bahwa sebenarnya setiap hal yang kita lakukan itu ada pengaruhnya dari politik gitu, bahkan hal-hal yang kecil gitu. Iya betul. Karena itu hasil kebijakan politik. Oke deh. Mungkin dari saya sebenarnya itu aja Kang. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat nih. Pasti, terutama buat pendengar ya. Pendengar podcast Fapsi Unpad ini semoga lebih melek politik, terutama buat anak-anak muda gitu ya. Jangan hanya melek teknologi tapi juga melek politik gitu. Apalagi kita tahun depan ini akan menghadapi pesta pemilu, demokrasi kita gitu. Jadi sedikit kesimpulan dari obrolan saya dengan Kang Zainal bahwa memang politik itu ternyata sangat dekat dengan interaksi antar manusia yang dimana itu dipelajari juga di psikologi gitu, dan ilmu psikologi memang mempelajari itu. Jadi memang ada perspektif lain misalkan dari hukum dan misalkan tadi ada juga komunikasi gitu, tapi ada juga nih perspektif yaitu adalah psikologi politik. Dan di psikologi politik itu yang dikaji sangat luas
Dan yang pasti adalah mempelajari bagaimana seseorang itu berperilaku dalam konteks politik seperti itu, dan itu sangat menarik dipelajari. Dari saya cukup segitu saja. Terima kasih banyak Kang sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Dari saya sekian, semoga bisa bertemu lagi dengan teman-teman di podcast Fakultas Psikologi. Sampai jumpa.